Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi di Today Sermon hari ini. Mari kita baca satu ayat yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara, tema hari ini yaitu berbuat baik. Ada banyak alasan untuk orang bisa berbuat baik. Ada banyak alasan untuk orang bisa menebar kebaikan. Karena dengan menebar kebaikan akan membuat seseorang atau kita dapat diterima. Dengan melakukan suatu kebaikan dapat membuat kita bisa dihargai dan menerima balasan atas kebaikan kita. Saudara-saudara, berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan hati kita senang. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban menolong orang lain yang mengalami kesusahan, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, itu adalah kewajiban kita menolong orang yang mengalami kesusahan. Namun ada yang berbeda, saudara-saudara. Namun ada yang berbeda dari tanggapan Rasul Petrus dalam ayat yang kita baca tadi. Rasul Petrus menambahkan alasan yang lebih mulia di balik perbuatan baik kita. Saudara-saudara, dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus tadi yang kita baca, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di berbagai tempat. Dapat dimengerti bahwa saat itu orang-orang beriman atau orang-orang percaya dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Saudara-saudara, sebaliknya, tidak jarang dari orang-orang percaya atau dari mereka bahkan difitnah. Bukan hanya difitnah saja, bahkan mereka ditindas, saudara-saudara. Sebagian mereka yang menjadi hamba diperlakukan semena-mena oleh Tuhan mereka. Sudah. Dalam kondisi mereka yang tertekan, Petrus tidak memberi nasihat. Justru dalam kondisi yang
mereka dalam kondisi mereka yang tertekan, justru Petrus tidak memberikan nasihat yang menghibur atau nasihat yang memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Sebaliknya saudara-saudara, justru Rasul Petrus meminta mereka berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Rasul Petrus justru meminta mereka, orang-orang percaya pada saat itu, berbuat baik sebagai balasan atau perlakuan tidak adil yang mereka terima. Saudara-saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang yang selama ini memfitnah kita, atau berbuat baik kepada orang yang mungkin selama ini menindas kita? Apakah sebagai orang percaya kita dapat berbuat baik kepada mereka? Saya rasa saudara-saudara, mungkin dalam perkataan kita bisa katakan, oh saya mengasihi, tapi dalam tindakan belum tentu kita bisa melakukannya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Rasul Petrus menekankan bahwa jika orang percaya pada saat itu berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada mereka, pada orang percaya pada saat itu bisa berbuat baik atas tindakan-tindakan yang sudah diberikan kepada mereka. Mungkin mereka sedang tertindas, tapi mereka tetap berbuat baik kepada orang yang menindas mereka. Rasul Petrus percaya bahwa itu karena kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka. Saudara-saudara, setiap kali kita pun menghadapi tekanan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita, kita sering dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan kita selalu saja disalahkan, saudara-saudara. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Petrus. Ingat saudara-saudara, kita sering dipojokkan, mungkin kita sering ditindas, tapi di dalam keadaan itu kita harus mengingat nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun kita menderita. Tentu saja penderitaan yang dijelaskan sini, penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa kita sendiri. Mungkin penderitaan yang dialami seperti orang percaya pada saat itu, yang mereka ditindas orang yang tidak seiman dengan mereka. Karena kalau kita melihat saudara-saudara di ayat yang ke-12, mereka datang kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Mungkin bisa saja orang datang kepada orang yang tidak percaya. Rasul Petrus menekankan, walaupun keadaan kita tertindas, tetaplah berbuat baik kepada orang yang menindas kita. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun kita menderita. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa kita sendiri. Dan untuk itu saudara-saudara, Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Kita diajarkan Rasul Petrus bahwa tetap berbuat baik apapun keadaan kita. Dan jika kita renungkan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk diri kita, kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan tetap menebus kita agar kita menerima keselamatan itu. Sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang dimerdekakan Tuhan, kita harus tetap berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Saudara-saudara, akhir kata, menderita namun tetap berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai tambah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi percaya biarlah rema-Mu terjadi atas kehidupan kami. Biarlah apa yang Hamba sampaikan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berbuat baik, bukan hanya kepada sesama kami, kepada orang yang juga mungkin tidak berbuat baik kepada kami. Kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu untuk tetap berbuat baik. Mampukan kami Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan, tidak bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang mampukan kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada, berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.